السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, para jamaah yang terhormat, kita sekarang masuk pada bab salatul jamaah wal imamah, bab yang berbicara tentang salat berjamaah dan segala urusan yang berkaitan dengan imam, ya, kepemimpinan dalam salat. Dinamakan berjamaah, summiyat jamaah liistima'il musallina fi fi'liha zamanan wa makanan. Disebut salat berjamaah karena berkumpulnya orang-orang yang salat dalam waktu tertentu dan di tempat tertentu, di satu waktu, di satu tempat mereka berkumpul, maka mereka disebut sedang melaksanakan salat berjamaah. Fa idza akhallu bihima aw bi ihdahuma lam tusamma jamaah. Kalau berkumpulnya itu berlainan waktu atau berlainan tempat, maka tidak disebut berjamaah. Jadi syaratnya di satu waktu juga di satu tempat. Wa min hadha yu'lam anna salata khalfa al-imam biwasitati al-midya' aw at-tilfaz la tasih. Maka dari sini difahami bahwa salat di belakang imam melalui radio atau televisi, imamnya di dalam radio, ya, dia berjamaah dengan radio, ya, dia setel ada imam Masjidil Haram melalui radio, maka tidak disebut salat berjamaah sekalipun dia ngimami atau sekalipun dia salat mengikuti imam yang ada di radio, karena imam yang di radio tempatnya berbeda dengan tempat dia berada. Begitu pula televisi, ya. Begitu pula televisi, imamnya di televisi, kita mengikuti sholat di belakangnya. Kalau Ramadan di Indonesia ini biasanya ada siaran langsung sholat tarawih di Masjidil Haram, atau kita bisa melihat sholat tarawih di Masjid Nabawi. Lalu kita beristihad biar lebih khusyuk sholatnya. Saya tidak ingin sholat di Al-Irsyad,
Nah, pengen salat di lain tempat, saya pengen salat bersama Sudais, lebih khusyuk. Disetel televisi, lalu dia salat di belakangnya, tidak sah. Karena berlainan tempat, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang salat berjamaah. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة واختلفوا في حكمها. Para ulama sepakat salat berjamaah itu disyariatkan, sepakat, ditekankan, diperintahkan. Wakhtalafu fi hukmiha. Adapun hukumnya mereka berbeda pendapat. Hukumnya. Fadhahab al-a'immatu ats-tsalatsa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i ila annaha sunnah ghaira wajibah. Tiga imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat salat berjamaah itu sunnah, tidak wajib. Dengan dalil-dalil yang mereka miliki, di sini disebutkan sebagian, nanti akan kita baca. Adapun Imam Ahmad mengatakan salat berjamaah itu wajib. Salat berjamaah itu wajib. Kalau seorang tidak salat berjamaah, salat di rumah, salatnya sah tapi dia berdosa, menurut Imam Ahmad. Dan di dalam mazhab Imam Ahmad, sekalipun dia berpendapat wajib, dalam pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, salat seseorang sudah dianggap sah berjamaah walaupun dia melakukannya di rumah. Jadi kalau seorang berjamaah di rumahnya, itu menurut Imam Ahmad sudah terlepas dari kewajiban. Tapi yang lebih afdal di masjid. Ini tentang hukumnya. Hukumnya seperti itu. Yang lebih dahsyat lagi, itu pendapat Zahiriyah yang juga dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Tapi ini pendapat segelintir ulama, syarat sahnya salat. Artinya kalau orang salat di rumah, salatnya tidak sah. Ini menurut pendapat Al-Zahiriyah, mazhab Zahiriyah, yang juga dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihim. Ini mengenai hukum. Tapi semua sepakat ikhwani fillah bahwa salat berjamaah ini ditekankan, diperintahkan, dan semua sepakat bahwa afdalnya, lebih baik adalah salat berjamaah di masjid. Tidak ada keraguan lagi. Dan kita sebagai seorang muslim, ketika mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perintah tersebut di dalamnya mengandung banyak fadilah, keutamaan, maka sungguh tidak layak kita meninggalkan perintah tersebut, termasuk perintah salat berjamaah. Kita tidak perlu memperdebatkan wajib tidaknya, tapi yang disepakati bahwa salat berjamaah ini memiliki fadilah yang sangat-sangat besar, yang rugi kalau kita meninggalkannya. Rugi besar kalau kita meninggalkan salat berjamaah. Bagi yang mengikuti kajian Ustaz Huzainal, insyaallah sudah dibahas tentang keutamaan salat berjamaah. Begitu banyak keutamaan dari kita salat berjamaah di masjid. Dalam satu hadis saja disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang keluar dari rumahnya dengan berwudu, lalu dia berangkat menuju masjid dan tidak memiliki niat kecuali untuk salat berjamaah di masjid, apa kata Rasulullah? Lam yakhtu khutwatan illa rafi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Subhanallah. Satu langkah, ya ikhwan. Kalau 100 langkah, berapa derajat yang diangkat oleh Allah derajat kita? Berapa dosa yang dihapuskan dari kita? Tidak berhenti sampai di situ. Ketika seorang masuk masjid,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganggapnya, malaikat mencatatnya sebagai orang yang sedang melaksanakan salat. Sekalipun dia duduk menunggu salat, maka dia tercatat sebagai orang yang sedang melaksanakan salat. Dan lebih lagi, lebih luar biasa lagi, orang yang sudah berada di dalam masjid, dia menunggu waktu salat, malaikat senantiasa memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Malaikat-malaikat Allah meminta ampunan kepada orang tersebut, meminta rahmat kepada orang tersebut, bersalawat kepada orang tersebut. Ya Allah, ini baru satu hadis yang berbicara tentang keutamaan salat berjamaah. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Maka merugi kalau kita mengabaikan salat berjamaah. Tidak pantas kita meninggalkan salat berjamaah, oh karena saya mengikuti mazhabnya Syafi'i yang mengatakan tidak wajib. Mazhab Syafi'i pun keras, tegas ya. Sekalipun mereka tidak mengatakan wajib, tapi tetap mereka menekankan untuk salat berjamaah. Semua sepakat. Ini tentang hukum salat berjamaah. Seperti yang kita ketahui, mayoritas fuqaha mengatakan tidak wajib. Imam Ahmad mengatakan wajib. Pendapat yang lain mengatakan salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Kalau tidak salat berjamaah, salatnya tidak sah. Ala kulli hal, sekali lagi kita tidak perlu menyibukkan diri dengan wajib apa tidaknya. Selama kita mampu, kita laksanakan ya. Kita laksanakan dan ajak keluarga kita untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi masjid sekarang, alhamdulillah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi kesehatan, juga kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Masjid sekarang banyak berdekatan dengan rumah-rumah kita. Kalau dahulu masjid berjauhan, jaraknya jauh, kemudian banyak sekali halangan dari tidak ada penerangan, kemudian mungkin jalannya tidak bagus untuk dilalui dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kita diberi kenikmatan berupa kemudahan melangkahkan kaki menuju masjid. Bondonya hanya kemauan, mau apa tidak. Mau apa tidak, mau surga, pahala, doa dari malaikat apa enggak. Kalau kita sudah merasa dapat kuncinya surga, ya khalas ya. Biasanya orang-orang yang malas itu sudah merasa dia mendapat jaminan di surga ya. Tidak butuh doa malaikat, pahala, ampunan dosa, tidak butuh dia. Ini naudzubillah, jangan sampai kita merasa tidak membutuhkan pahala atau malas mengejar urusan pahala. Pahalanya luar biasa, ikhwan fillah. Kalau seandainya ada pengumuman siapa yang salat di masjid Al-Irsyad, dia akan mendapatkan 100.000, kira-kira penuh apa enggak masjid ini? Penuh ya. Jangan 150.000, 50.000, penuh ya. Jangankan 50.000 ya, disediakan makanan, kroket, insya Allah lebih banyak yang datang ya. Tapi ini Allah menyediakan surga ya, yang kenikmatannya mala ain ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran seorang manusia. Apa yang kita bayangkan tentang surga bukan seperti itu, lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Apa yang kita dengar tidak seperti itu, lebih dahsyat yang kita dengar. Ini janji Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa mengabaikan ya. Tapi kalau suruh soal urusan fulus, on time. Urusan syughul, on time. Kenapa? Fulus, kelihatan. Ini imannya terhadap al-iman bil ghaibnya kurang kuat. Karena ini kan pahala, ini kan ghaib semua. Ini iman bil ghaibnya kurang kuat. Hanya sekedar fil lisan, saya beriman terhadap surga,
buktikan kalau Anda beriman terhadap surga. Saya beriman terhadap adanya neraka, buktikan bahwa neraka itu ada. Dengan amalan. Orang beriman dengan neraka, tapi perilakunya justru membawa dia ke dalam neraka Allah. Ini imannya tidak kuat. Imannya masih sekedar fil lisan. Mari kita masuk ke dalam hadis-hadis yang berbicara tentang salat berjamaah dan juga tentang masalah al-imamah fi salat al-jamaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, salat berjamaah itu lebih afdal daripada min salatil fadhi, daripada salat sendirian dengan 27 derajat, 27 kali. Jadi kalau orang salat berjamaah itu sama dengan orang salat sendirian 27 kali. Banyak apa sedikit? Banyak. 27 kali sholat itu menyamai satu kali sholat berjamaah. Ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bi 25 juz'an, dengan 25. Kalimat 25, 27 ini bukan berarti pertentangan. Kalau 25 sudah pasti masuk ke dalam angka 27. Ada para ulama yang mengatakan 25 itu bagi masjid yang dekat, 27 bagi yang jauh. Ini penafsiran mereka. Ada juga yang mengatakan 25 itu bagi orang-orang yang sholatnya lebih 27 orang yang sholat jamaahnya lebih baik, dia menyempurnakan rukun dan lain sebagainya. 25 yang kurang dari itu. Ala kulli hal, orang yang salat berjamaah pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang salat sendirian. Dan seperti yang pernah saya singgung pada minggu-minggu yang lalu, bahwa salat berjamaah ikhwani fillah itu kita mendapatkan faedah, keutamaan dengan adanya doa dari orang-orang saleh di sekitar kita. Karena kalau kita sholat berjamaah itu kita berdoa berjamaah. Mungkin doa kita kurang makbul, doanya sahib kita makbul, kena kita. Karena semua orang mendoakan untuk semuanya. Doanya bareng. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Begitu juga ada keutamaan-keutamaan yang lain, ya, yang kalau bisa kita nalar dengan nalar kita, adanya persatuan, kita bisa saling kenal, ya, kita bisa mempererat ukhuwah. Dan hadis ini termasuk hadis yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena kalau wajib Rasulullah akan mengatakan dosa, tapi Rasulullah tidak mengatakan dosa, hanya dia mendapatkan satu pahala, yang ini mendapatkan 27, 25 pahala. Kemudian hadis yang kedua dari bab ini hadis yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," kata Nabi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, tangan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, sungguh aku bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan, untuk menyuruh manusia, sahabat-sahabatku mengumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Thumma amara bisalati fayu'adzan laha, kemudian aku perintahkan sahabat-sahabatku untuk menegakkan salat dengan dikumandangkan azan. Thumma amara rajulan faya'umman nas, kemudian aku perintahkan salah seorang dari sahabatku untuk menjadi imam menggantikan aku. Thumma ukhalif ila rijali la yashhaduna as-salah, aku akan pergi menuju rumah-rumah
orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah bersama kami, kata Rasulullah. Untuk apa Rasulullah menuju rumah-rumah mereka? Fauharrik alaihim buyutahum, untuk aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, law ya'lamu ahaduhum, kalau seandainya salah seorang di antara mereka, orang-orang tidak melaksanakan salat berjamaah, annahu yajidu arqan saminan, kalau dia tahu ada arqan saminan itu tulang yang berisi daging, au mirmataini hasanatain la syahidal isya, maka dia akan menyaksikan, akan ikut hadir melaksanakan salat isya. Kalau seandainya disediakan makanan, mereka akan datang. Sama seperti tadi, kalau disediakan sulus, semuanya akan datang. Padahal daging, harta duniawi tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ampunan, berupa pengangkatan derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, dalam prakteknya Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka, karena kalau dibakar rumah-rumah mereka, itu yang jadi korban bukan hanya para lelakinya. Jadi di dalam rumah-rumah mereka ada kaum wanita yang mereka tidak terkena perintah untuk melaksanakan sholat di masjid. Juga ada anak-anak mereka. Tapi gertakan Nabi ini, keinginan Nabi ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu penting, tidak layak untuk ditinggalkan, tidak pantas untuk ditinggalkan bagi laki-laki yang sehat, yang mampu berangkat menuju masjid. Inilah dalil seperti yang saya sampaikan yang digunakan oleh mazhab Hambali dan juga Imam Ahmad tentang wajibnya salat berjamaah. Tapi sekali lagi kita tidak perlu bingung-bingung hukumnya apa. Tak perlu membahas hukumnya apa. Yang jelas ada perintah, ada fadilah, segera kita laksanakan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, afqalus salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati 'ala al-munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Itu salat yang paling berat. Semua salat bagi orang munafik berat. Semua salat. Dengar panggilan azan itu seperti mau diajak ke neraka. Berat dia. Itu bagi orang munafik. Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan jika mereka dipanggil untuk melaksanakan salat, mereka bangun dengan penuh rasa malas. Kalau ini perasaan malas ketika dipanggil, ada panggilan salat, dan perasaan ini malas ada pada kita, segera kita bertaubat kepada Allah, menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada sifat nifaq, kemunafikan. Begitu pula kita melihat kepada keluarga. Kalau di antara keluarga kita ada orang-orang yang masih malas melaksanakan salat, segera obati. Ini bukan permasalahan remeh, karena Allah mengabarkan ini adalah sifatnya orang-orang munafik, manusia terburuk di mata Allah. Jadi bukan perkara remeh. Maka segera kita berusaha, terlebih bagi para orang tua, hendaknya kita melihat pada keluarga terlebih dahulu. Kalau ada
di antara mereka yang terkena penyakit nifaq. Penyakit nifaq ini lebih dahsyat, lebih buruk daripada penyakit-penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, seburuk apapun, jika dihadapi dengan sabar, akan menggugurkan dosanya. Dan rasa sakitnya pun hanya sementara di dunia. Tapi mereka yang terkena penyakit nifaq, bukan dosanya berguguran, amalnya berguguran, dosanya meningkat, dan dia akan mendapatkan azab di dunia sebelum dia mendapatkan azab di akhirat. Kadang-kadang kita merasa meremehkan penyakit-penyakit hati, penyakit nifaq, penyakit kufur, penyakit kibar, kita remehkan. Ketika terkena penyakit jasmani, kita betul-betul serius menangani, berobat betul-betul, sungguh-sungguh dalam mengobati. Sahih, la ba's, kita berobat. Tapi yang buruk ketika kita, rohani kita, penyakit hati menempel di dalam diri kita atau di dalam keluarga kita, kita anteng-anteng saja, seakan-akan gak ada masalah. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Orang munafik, semua salat berat buat mereka. Kalaupun mereka melaksanakan salat, yura'unan nas, yura'unan nas, mereka salat ingin dipantau, dilihat oleh manusia. Kalau salatnya sudah malas, ria, la yadhkuruna Allah illa qalila, maka sudah pasti mereka di dalam salatnya tidak akan mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Karena salatnya sudah ogah-ogahan. Orang yang salatnya ogah-ogahan kepingin bubar salatnya, kepingin bubar, dengar bacaan panjang sedikit kakinya gemeter. Gemeter bukan gak kuat, kepingin lari dari masjid. Ya Allah, panjang itu punya bacaan. Bacaan wadduha dibilang panjang, belum kena salatnya Rasulullah. Ini kadang-kadang muncul dalam diri kita tanpa kita sadari. Kita sudah terkena penyakit-penyakit nifaq. Kata Rasulullah, kenapa salat isya dan salat fajar merupakan salat yang paling berat bagi orang munafik? Karena dua waktu ini adalah, waktu isya adalah waktu istirahat, waktu subuh juga waktu tidur, dan mereka tidak ada keimanan yang kuat. Orang kalau punya keimanan yang kuat, dorongan iman yang kuat, sekalipun dia capek, dia bersegera, dia akan bangkit, bahkan hilang capeknya. Tapi kalau dorongan iman, imannya lemah, ditambah lagi waktu-waktu enak untuk istirahat, khalas. Orang munafik imannya hanya fil lisan, maka paling berat salat isya dan salat subuh. Dan dua salat ini adalah waktu-waktu di mana mereka bisa menghilang dari penglihatan orang. Isya subuh waktu gelap, mereka akan tampil. Kalau memang penampilan mereka akan dinilai, dilihat, dan itu tidak bisa terjadi di waktu salat isya dan di waktu salat subuh. Sudah imannya lemah, faktor untuk menampilkan diri nggak ada, ya khalas, berat bagi mereka. Afqalus salati 'ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Allahu akbar. Kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu fadilah, keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh secara berjamaah, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Walaupun dengan cara merangkak, disembunyikan fadilahnya. Nabi mengabarkan, kalau seandainya kita tahu keutamanya seperti apa, orang akan datang walaupun dengan cara merangkak. Ini menunjukkan fadilah yang luar biasa dari salat berjamaah di masjid, salat isya dan salat subuh.
Dan kalau orang sudah rutin sholat subuh berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, insya Allah sholat-sholat yang lain juga akan di masjid. Karena 2 waktu ini waktu yang berat, bukan waktu yang mudah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang a'ma, buta, tidak bisa melihat. Faqala ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada penuntun yang bisa menuntunku menuju masjid. Farakhasalah, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan bagi orang tersebut yang disebutkan dalam satu riwayat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kemudian menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, tukang azannya Rasulullah di samping Bilal. Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah meminta izin untuk tidak salat bersama Rasulullah. Ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya salat berjamaah di masjid, dan mereka tahu bahwa tidak ada orang beriman yang meninggalkan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Sehingga ketika Abdullah bin Ummi Maktum merasa susah untuk berangkat ke masjid karena a'ma, karena dia buta, tidak ada penuntun yang menuntunnya ke masjid, dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa jalan pada saat itu banyak binatang-binatang buas, dia datang meminta izin karena merasa bersalah. Kita gak salat berjamaah di masjid merasa sudah di surga, seakan-akan amal kita sudah mengantar kita ke surga. Tidak ada perasaan bersalah, santai, seakan-akan sudahlah, pahala tak kasih orang lain sudah. Dia datang kepada Rasulullah awal marrah, pertama kali Rasulullah farakhasalah, memberikan rukhsah, keringanan. Falamma walla, tatkala Abdullah bin Maktum berpaling, da'ahu, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqala hal tasma'un nida'i bis salah, apakah kamu mendengar panggilan azan, panggilan untuk mengajak kamu kepada salat? Qala na'am. Abdullah bin Maktum mengatakan, iya ya Rasulullah, saya dengar. Qala fa'ajib, maka jawablah panggilan tersebut dengan kamu datang menuju masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Abdullah bin Maktum tetap diperintahkan untuk berangkat ke masjid, tidak ada penuntunnya, jalanan juga tidak kondusif bagi dia, tetap diperintahkan menuju masjid. Dan masjid pada zaman Nabi tidak seperti sekarang. Jalan menuju masjid di zaman Nabi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang enak ya. Ini Abdullah bin Maktum tidak diberi izin oleh Rasulullah. Bagaimana dengan kita ya? Kita yang masih bisa melek, melihat, sehat, walafiat, maka sekali-kali jangan sampai kita meremehkan persoalan sholat berjamaah di masjid. Kita kuat, kita mampu, kita bisa segera laksanakan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.